yang kita bahas tadi kan gerakan Gen Z-nya. Nah, pada saat gerakan Gen Z-nya itu muncul, terus kemudian membesar, itu tadi ada kemungkinan disusupi juga ya berarti sama Kemungkinan oknum dalam tanda kutip nih ya. Di sana nih kita ngomongin di Nepal nih. kemungkinan ada, bahkan klaim pemerintah juga gitu ya, sama kayak sini ada ada kekuatan eksternal yang Oke, itu yang berarti memicu, yang mendorong. menjawab konspirasi tadi ya bahwa ada kepentingan Cuman kan asing. klaim seperti itu sulit diverifikasi ya, karena Iya betul. Tapi kan aktor non-state itu kan tetap ada di mana-mana, ya, ya kan, aktor non-state. Jadi aktor-aktor asing kan tetap bermain di lembaga swadaya ini kan, LSM, Nirlaba, think ya. tank, dan lain Oke. sebagainya. Mereka kan selalu ada ya. sering bermain dalam membangkitkan opini, mengubah opini, ataupun mengalihkan opini-opini. Dan itu terjadi di mana-mana ketika negara itu memang sedang rusuh ataupun sedang goyang. Jadi ketika itu ya udah langsung aktor hebatnya non-state cepet itu ya. akan bermain. Artinya dalam hitungan menit dan dalam hitungan hari. Iya, dan nggak sampai hitungan hari bahkan Iya, gitu itu ya, langsung. hitungan menit loh. Senin mulai, Strateginya tuh cepet Selasa gitu. ngamuknya itu. Yang tadi non state itu menarik sih ya. puncaknya Maksudnya berarti memang ada aktor-aktor di luar ya, di luar inilah, di luar konflik ini ya sebenarnya ya, aktor yang non-state memanfaatkan kan itu. bermain dalam skala global sampai secara lokal. Istilahnya kalau dari internasional sampai ke rumah tangga. Seperti itu. Level-levelnya itu kan dia bisa bermain dalam segala lini. Karena kan yang dipermainkan itu kan tetap aja mereka memainkan opini. Karena kan opini itu kan ditarik-tarik di belakang kan ada motifnya. Motifnya itu apa? Seperti itu. Kalau aktor non-state itu apa ya, motifnya apa ya? Kalau kemarin aku baca di media Rusia kan, kalau di Indonesia katanya didalangi Ya, miliarder Soros sama NID itu kan, karena motifnya pemerintah Prabowo cenderung pro ke Rusia dan Cina, katanya gitu kan. Iya. Nah, kalau itu dari media Rusia loh ya. Ya, media Rusia juga ngutip analisnya. Nah, kalau di Nepal apa ya? Kepentingannya apa? Ada gak? Apakah mereka juga itu? Misalnya gini, apakah Nepal itu negara yang punya sumber daya alam yang besar gitu misalnya? Ya dia pegunungan Himalaya. Nah, iya, apa itu isinya? Kan pegunungan Himalaya masih banyak mineral langkanya itu. Oke. Tanah-tanah langkanya. Dan itu kan diperebutkan, terutama oleh Cina. Apalagi kan itu berbatasan juga kan dengan Cina. Dan konflik dengan ini ya, konflik dengan Cina nggak sih? Tidak Tidak terlalu konflik. Aku Nepal cenderung netral ya, nggak ada apa condong ke barat sama. Secara politik dia netral. Jadi mungkin aktor non-state atau aktor asing yang bermain di situ, ya semua kemungkinan tetap ada ya. Apalagi mereka kan bisa masuk ke medsos langsung, jadi bisa memainkan emosi masyarakat Nepal lewat medsos, baik lewat meme, lewat postingan Nah, atau itu apa. yang menarik sih. Dan memang posisi Nepal itu kan di perbatasan Cina. Ya, ketika Nepal itu tidak stabil, maka itu bisa merembet juga ke Cina. Artinya bisa agendanya bisa lebih luas daripada Nepal itu sendiri. Kalau kita bicara aktor asing atau aktor non-state ya. Ya, ada kepentingan di wilayah atau teritori itulah ya, Asia Selatan. Tetapi kalau dari segi geopolitik atau permainannya geopolitik, Indonesia justru lebih tampil ke depan dibandingkan Nepal. Nepal kan adem ayem gitu lah. Jadi tidak terlalu bermain di ranah-ranah yang sangat panas gitu lah. Itu perbedaannya. Tapi ya tetap aja ketika orang akan melihat suatu ini kan konspirasi kan bisa diulik-ulik gitu. Nah, sekarang apa yang terjadi di Nepal? Pengunduran diri massal tadi sudah terjadi ya? Iya, secara pemerintah sudah runtuh ya, karena PM-nya mundur kan. Kalau pemerintahannya PM Oli ya? Kan Oli, Sarma Oli. Dia kan mundur ya. Parlementer kan ya. Jadi kalau Perdana Menteri mundur maka pemerintahan semuanya bubar. Kabinet dia bubar. Makanya nanti akan dibentuk pemerintahan baru. Lah sekarang calonnya siapa kandidatnya nih yang kuat di sana? Belum ada ya, karena masih nanti pemerintahan transisi itu kan yang akan menentukan khawatirnya apakah itu militer yang ngambil alih. Ya bisa ada potensi malah jadi Mirip-mirip pemerintahan kudeta junta, Thailand itu. pemerintahan militer. Kalau tidak digelar pemilu dalam waktu dekat, maka yang berkuasa seterusnya bisa militer.
artinya ada potensi terbentuk pemerintahan junta militer di sana. Kalau tidak segera digelar pemilu ya, karena kan Berarti tidak menutup kemungkinan militer juga bermain dong ya? ya ada aku unsur curiganya itu. militer juga. Ya kan? Militer. Ya, Iya. ada kemungkinan. Kudeta lewat Mengambil hati rakyat tadi karena dibilang kan lebih masyarakat Nepal lebih senang dengan tentaranya, ya kan? Iya, dan membawa figur-figur ini Kerajaan. raja yang lama, Iya gitu. kan? Dan hal yang perlu diinikan lagi bahwa kan unsur pariwisata itu kan jadi andalannya si Nepal ini. Dan itu kelihatannya tidak terlalu ini banget ya, pendakian-pendakian ke Everest. Himalaya, ke Mount Everest itu apakah terlalu berdampak atau tidak. Dan keluhan dari wisatawan itu kan kelihatannya kok jarang di medsos menimbulkan ketakutan-ketakutan, dan itu tidak jadi sasaran mereka. Para pendaki-pendaki itu kan justru menarik. Jadi memang sentral targetnya itu adalah pejabat pemerintahan. Itu Iya. jadi tidak mengganggu sektor Yang lain. sektor pariwisata, itu tidak mengganggu Ini menarik demonstrasinya. juga ya. Nggak lumpuh berarti Jadi ya, yang unjuk lain. rasanya itu fokusnya di Kathmandu, ibu kota, Ibu kota Kathmandu. Kathmandu. Dan aja. di sana kan banyak rumah-rumah pejabat. Ya. demonstran Genji cerdas-cerdas ya sebenarnya. Cerdas. Iya loh, bener loh. tapi ya dibalik itu ya, dibalik Gen Z yang memang ini ya, yang memang bisa menggerakkan massa gitu ya. Tapi memang yang agak mengkhawatirkan sebenarnya kan aksi-aksi kekerasan yang banyak muncul ya. Yang kita lihat di beberapa video-video dari kontributor-kontributor asing, kita lihat di media sosial juga gitu. Itu kan sampai hancur-hancur semua tuh, parlemen hancur, rumah-rumah pejabatnya hancur dan segala macamnya. Itu berapa jumlah korban nih sekarang? 22 kayak ya. 22 terakhir ya. Perkiraan 22. 22. 22, 25, beberapa angka itu Iya, Awalnya masih kan masih 19 iya ya. masih Awalnya 19 berubah. kan ya? Awalnya 19. awalnya 19. 19 tewas. Cuman memang yang dikhawatirkan ini pemerintahan transisi nanti. Jadi Iya. endingnya apa? Jangan sampai ternyata yang diuntungkan adalah militer. Karena sekarang yang menguasai Iya, pasti. pemerintahan militer, Di darurat sipil. Ya? darurat sipil, dan dia Jadi kalau kita memegang- mau melihat contoh darurat sipil tuh lihat Nepal ya. iya. Darurat Darurat militer. militer maksudnya ya. Kalau kita mau ngelihat darurat militer, kita lihat Nepal ya. Gitu ya. Kayak gitulah kira-kira kurang lebihnya gitu kan. Nah, tapi yang menarik ini ada juga aksi-aksi sama serupa hampir berbarengan. Artinya setelah Indonesia nggak lama Nepal gitu. Banyak juga nih di media sosial yang bilang kalau Nepal ini mencontoh Indonesia nih gitu. Terinspirasi Katanya gitu. Itu benar nggak sih? Kalau menurut hasil analisa kawan-kawan? Itu pendapatnya itu ya. Penasihat ekonomi PM India, Narendra Modi itu. Dia ngomong gini, Kak. Ini ada setelah Indonesia, Nepal itu ada kesamaan ya. Sama-sama marah terhadap korupsi, sama-sama marah terhadap, dan targetnya itu elit politik, bukan yang lain itu. Bukan masyarakat sipil. Ya? Nah, itu dianggap terinspirasi dari Indonesia. Nah, ada juga simbol-simbol menarik ini, seperti pengibaran bendera animasi One Piece itu. Di mana? Di Di Nepal. Nepal. Nepal ada itu. Dia memakai bendera One Sama. Piece juga. Sama. Jadi Makanya itu Tapi nggak semarak di Indonesia. Nah, Oke. dianggap meniru Indonesia katanya gitu kan. Kalau saya melihat sih memang polanya hampir mirip dengan Indonesia. Ya bisa dikatakan meniru di Indonesia. Cuman di sana mungkin ledakannya lebih besar daripada Indonesia. Ya. Lebih berani sana ya. Lebih berani dan Lebih berani, lebih nekat, lebih ya. nekat. Brutal. Lebih brutal benar. Dan tidak ada permintaan maaf ya kelihatannya dari para pemimpin-pemimpin di sana ya. Karena gerakannya sangat cepat. Udah bubar aja udah. Iya, kalau di Indonesia kan begitu ada insiden, Iya. ininya langsung minta maaf, langsung nemui korban dan lain sebagainya. Komunikasi Jadi krisisnya jalan ya. jalan. Jadi Kalau di sana enggak. enggak ada. Jadi langsung tak cepat gitu. Tidak ada. Mungkin pas waktu itu juga medsosnya mati juga. Kalau di Indonesia pas waktu itu tidak dimatikan. Oh, gitu. Kalau dimatikan live. di live live-nya doang, dan live-nya. itu tapi kan udah beberapa hari Iya. sengaja itu. Jadi memang sengaja dibiarkan kalau di Indonesia medsosnya. Jadi apa istilahnya, komunikasi krisisnya ditunjukkan juga di medsos. Iya, Kalau iya. di sana nggak ada. Nggak ada. Dari pemerintahnya Atau itu pemerintahnya nggak mainan terlalu medsos netas. juga jangan-jangan. Iya. Mungkin juga nggak terlalu ini. Iya, ini Mungkin generasi tua jadi mereka tidak memahami betapa berbahayanya medsos. Iya. Intercom. Dan memang ini ya Pak, yang jadi catatan memang
apa ya, pergerakan ini nih memang simultan sekali gitu ya. Nah itu sampai katanya ada apa tahanan-tahanan yang kabur gitu dari penjara, itu gimana sih? Iya, itu ada 7.000 kalau nggak salah yang berita yang terbaru itu 7. Itu karena dibantu oleh Gen-Z itu, mereka merangsek ke penjara-penjara itu untuk membebaskan itu para tahanan. Itu tahanan awalnya mereka ingin membebaskan tahanan ini mungkin ya. Tahanan para demonstran itu teman-temannya, iya, cuma tapi yang lainnya semuanya ikut. Gitu. Iya. Dan ada kriminal juga ikut. Iya. Jadi ada pembiaran juga di sana kelihatannya sama aparat-aparatnya ya, karena masanya sudah terlalu banyak gitu kan. Tapi kondisi maksudnya keamanan lingkungan dengan keluarnya para narapidana ini gimana di sana? Kan? Iya, mungkin tetap ada potensi kejahatan meningkat juga, tapi kan memang kondisinya udah chaos sekarang. Iya sih.